Namo Buddhaya. Salam sejahtera Bapak Ibu, dengan saya Romo Herman Ugadamo. Pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan sebuah secerca dhamma kepada Bapak Ibu. Orang-orang mungkin menganggap agama Buddha ini adalah agama yang kuno. Agama Buddha adalah agama yang pesimis, Bapak Ibu. Kenapa? Romo katakan karena banyak umat Buddha yang mengatakan bahwa agama Buddha hanya membicarakan tentang duka, penderitaan. Sehingga agama Buddha bertanya, kapan kita bahagia, Romo? Kalau hidup ini hanya bicara penderitaan saja. Karena Bapak Ibu, saudara-saudari perlu mengingat bahwa Sang Buddha tidak pernah menjanjikan hal-hal yang manis untuk umatnya. Sang Buddha mengatakan, Waya Dhamma Sangkara Apamadena Sampadeta. Hal ini telah tertuang di dalam Tipitaka atau Tripitaka, kitab suci agama Buddha, bagian Mahaparinibbana Sutta Digha Nikaya. Artinya bahwa Bapak Ibu, ciptakanlah pulau perlindungan untuk diri kita. Sang Buddha tidak bisa menyelamatkan umatnya. Artinya bahwa segala karma baik maupun karma buruk adalah kita sebagai pewaris. Di dalam Abhinha Paccavekkanapata telah tertulis, kita mewarisi karma kita masing-masing. Secara singkat, karma baik maupun buruk kita sebagai pewarisnya. Bapak Ibu sekalian, kalau saya menggunakan bahasa umum, nasib bisa diubah, tetapi takdir harus kita jalankan. Artinya secara konsep agama Buddha, nasib itu adalah perbuatan, dalam bahasa Pali adalah kamma. Kamma itu bisa diubah. Bapak Ibu misalkan Romo memiliki sifat yang kurang baik, berbuat baik menjadi baik. Ya kan? Orang yang baik pun bisa berbuat tidak baik. Itu dikatakan nasib orang berbeda-beda. Artinya apa? Ada orang yang nasibnya baik, ada orang yang nasibnya buruk, ya. Itu bahasa umum agar gampang dimengerti. Tapi secara agama Buddha, semua orang memiliki karma buruk dan karma baik. Perbuatannya baik, perbuatannya buruk. Ya, kalau bahasa takdir itu umum, kalau dalam agama Buddha itu kita menjalani apa yang sudah menjadi garis kita. Misalkan kita lahir di keluarga yang kaya, kita lahir di keluarga yang kurang mampu, kita terlahir menjadi orang yang cerdas, yang jenius, orang yang terlahir mungkin di bawah rata-rata intelektual, artinya yang kurang. Tetapi apakah itu mutlak tidak bisa diubah, Romo? Bisa. Ya, kita memutuskan rantai karma itu dengan berbuat kebajikan. Kita kembali ke konsep duka. Apakah agama Buddha adalah agama yang pesimis, Bapak Ibu? Romo katakan tidak. Sekali lagi, Sang Buddha tidak pernah menjanjikan hal-hal yang manis untuk umatnya, tapi Sang Buddha meninggalkan ajarannya agar umat berjuang. Waya Dhamma Sangkara Apamadena Sampadeta. Bangkit, berjuanglah dengan penuh kesadaran. Bapak Ibu, di dalam Dhammapada dikatakan, orang yang lalai, orang yang tidak sadar layaknya seperti orang yang sudah mati. Tetapi orang yang sadar, orang yang eling dan waspada, yang selalu waspada menjaga indrianya, seperti mereka yang tidak akan pernah mati. Artinya bahwa Bapak Ibu jangan takut dengan duka. Kalau Romo menerjemahkan duka itu adalah ketidakpuasan. Pada saat Bapak Ibu tidak puas dengan segala sesuatu yang Bapak Ibu alami, itu adalah duka. Saat Bapak Ibu membenci seseorang, itu adalah duka. Saat Bapak Ibu iri hati dengan orang, itu adalah duka. Bapak Ibu memfitnah orang lain, berbicara kasar dengan hal-hal yang tidak baik, itu adalah duka. Nah, bagaimana kalau kita ingin melihat bahwa kehidupan ini adalah sebagaimana adanya, Bapak Ibu sekalian? Kita harus selalu berpegang teguh pada Dhamma, berjalan di jalan Dhamma penuh dengan kebahagiaan. Nah, Romo kembalikan lagi kepada Bapak Ibu, pesimis yang bagaimana yang Sang Buddha ajarkan di dalam ajaran Dhamma. Tentu hal-hal yang berkaitan dengan Dhamma ini harus dilakukan setiap saat.
Tidak bisa hanya satu kali Bapak Ibu berbuat kebajikan. Di dalam teori psikologi, apabila seseorang melakukan perbuatan sebanyak 99 kali, akan menjadi sebuah habit, karakter yang baru. Ini teori psikologi. Nah Bapak Ibu sekalian, agama Buddha mengajarkan kita harus menuntaskan yang namanya duka. Kalau duka tidak kita tuntaskan Bapak Ibu, sampai kapanpun kita akan menderita. Tidak lari dari duka, tapi kita hadapi duka dengan keberanian, dengan semangat. Romo pernah membaca salah satu karya tulis dari seorang Sayadaw, seorang guru, seorang biku yang dimuliakan dari Myanmar. Beliau menulis dalam meditasi Vipassana, dengan seseorang berani mendekatkan diri dengan duka, dia akan dekat dengan Nibbana. Sampai se-ekstrim itu. Artinya bahwa kalau kita melihat flashback kembali perjuangan seorang Pertapa Siddhartha Gautama, kalau beliau tidak bisa menghadapi kondisi duka yang muncul, beliau tidak akan pernah yang namanya mencapai sebuah pencerahan batin. Apa landasan seseorang ingin menjadi suci? Apa landasan seseorang itu bisa menjadi yang mulia? Harus punya panya atau kebijaksanaan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini Romo ingin memberitahukan, menginformasikan, berbagi damai bahwa duka itu sangat dekat dengan kita. Kadang kita juga bisa duka dengan diri kita, berpikir jelek, bernostalgia dengan hal-hal yang tidak baik, ya. Saat kita meditasi, pikiran-pikiran mengganggu, kita tidak mampu bisa bagaimana mengontrol, bagaimana kita bisa berperhatian murni dengan pikiran kita. Nah itu kita akan duka. Meditasi 5 menit aja duka. Itulah Bapak Ibu ya, duduk bersila aja kesemutan duka. Mikirin jemuran di rumah, mikirin besok anak istri mau makan apa, duka Bapak Ibu. Meditasi saja bisa duka dari sangkara pikiran. Nah Bapak Ibu, secara kesimpulan Romo ingin menyampaikan, hari ini adalah hari Uposatha di bulan terang, Cap Go, ya. Bagaimana kita membersihkan diri, bagaimana kita bisa membersihkan batin kita bisa hidup bahagia, tidak membenci, ya, tidak iri hati, tidak serakah. Tidak punya kekotoran batin adalah kebodohan batin karena ketidaktahuan terhadap dhamma, terhadap sebuah kebenaran. Bapak Ibu, Bapak Ibu selalu hidup bahagia. Tuntaskan duka. Agama Buddha tidak mencari surga, Bapak Ibu. Catat itu. Tujuan akhir umat Buddha adalah mencapai Nibbana atau Nirwana dalam bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Pali, Nibbana. Nibbana adalah bukan alam. Nibbana adalah pencapaian kondisi batin menjadi suci, terbebas dari kelahiran. Dengan tidak adanya kelahiran, maka tidak ada usia tua, sakit, dan kematian. Akhirnya, goalnya, gawangnya, endingnya, finishnya umat Buddha adalah mencapai Nibbana, bukan surga. Semoga Bapak Ibu bisa merealisasi pencapaian Nibbana, bisa menuntaskan duka dalam kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Jangan pernah takut dengan duka, jangan pernah lari dari realita kehidupan karena duka. Hadapi duka dengan senyuman, tuntaskan duka dengan kebijaksanaan. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.